hati-hati lu ya. Terus ini masih baru. Nanti enggak malah. Oh, boleh. Kalau proteksi itu baru. Kalau mulai kan fokus. Pulang ke Jawa. Ya, pokoknya kan mulai buka kelas. Pertama kali ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Sebelum kita masuk ke materi, berdoa dulu aja ya. Tunggu Mas yang belakang sini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, nampaknya kita berdoa mulai. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Jadi kalian ini Baik, Pak. baik Jadi sebelum kita masuk ke materi terlalu dalam, di sini udah ada yang tahu atau pernah tentang sistem pendingin kendaraan? Tahu, Dingin ya? dikit. Oh, oke. Asli bukan Pak semua. Di sini sistem pendingin itu untuk engine. Nah, ya, jadi udah ada yang tahu kalau engine itu butuh pendinginan. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk yang pertama kompetensi inti dan dasar. Di sini adalah penjelasan standarisasi kompetensi yang harus kalian capai. Untuk yang pertama, kompetensi intinya itu menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik kendaraan ringan otomotif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri. Oke. Selanjutnya, kompetensi dasar. Nah, di sini kalian diharapkan dapat menerapkan cara perawatan sistem pendingin untuk engine ya. Di sini sistem pendingin itu. Nah, terus untuk indikator pencapaian kompetensi sendiri ada dua. Yang pertama itu menjelaskan fungsi perawatan sistem pendingin. Nah, yang selanjutnya menentukan cara perawatan sistem pendingin. Next, ada yang ditanyakan? Next, tujuan pembelajaran yang pertama menjalankan fungsi perawatan dari sistem pendingin engine itu sendiri. Oke, yang pertama menjalankan fungsi perawatan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharap mampu mempraktekkan dan menjalankan fungsi perawatan sistem pendingin secara mandiri sesuai dengan prosedur standar operasional bengkel. Jadi nanti kalian di saat kelas praktek, nah kalian dapat
melakukan perawatan sistem pendingin pada engine itu sendiri, itu ya. Oke, next. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur perawatan setelah pembelajaran selesai. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menguraikan dan menjelaskan secara rinci cara perawatan sistem pendingin, termasuk identifikasi komponen dan penanganan kerusakan dasar. Tuh, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari materi-materi yang ada di sini ya guys. Yang pertama, optimasi kinerja. Perawatan rutin digunakan untuk mengoptimalkan standar kegunaan pendingin, memastikan cairan pendingin bekerja secara efektif dan mesin beroperasi pada suhu kerja ideal. Yang kedua, memperpanjang umur komponen. Nah, yang kedua, dengan menjaga kualitas coolant dan kebersihan radiator, kayak masnya tadi udah pernah bersihin radiator juga. Nah, itu umur pakai semua komponen dalam sistem pendingin, ya mau itu pompa, selang piping radiator, terus untuk termostatnya itu sendiri, itu umurnya bisa lebih panjang gitu. Kalau kita istilahnya tuh kayak persian gitu, kadang-kadang dicek gitu. Selanjutnya itu adalah mencegah kerusakan. Perawatan sistem pendingin berfungsi untuk mencegah terjadinya panas berlebih atau overheating pada mesin. Dengan sistem pendingin yang bekerja optimal, resiko kerusakan pada komponen penting seperti kepala silinder, gasket, atau blok mesin itu dapat dihindari. Itu teman-teman. Jadi ada yang ingin ditanyakan terkait fungsi dari perawatan sistem pendingin itu sendiri? Oke, lanjut. Selanjutnya, oke. Nah, ini untuk langkah-langkah pemeriksaan dan perawatan radiator. Nah, jadi itu kenapa sih radiator itu kok kayaknya riskan sekali? Jadi radiator itu adalah inti dari sistem pendinginan. Pemeriksaan berkala sangat penting untuk mendeteksi masalah awal. Yang pertama, periksa adanya kebocoran akibat usia atau korosi. Nah, perhatikan juga sela-sela sirip plat radiator yang seringkali tersumbat oleh serangga atau kotoran. Nah, itu dapat mengganggu atau menghambat proses pelepasan panas itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya, tutup radiator. Selanjutnya, tutup radiator bukan sekedar penutup, melainkan katup tekanan. Kerusakan pada segel atau pernya dapat menyebabkan hilangnya tekanan sistem, membuat cairan pendingin mendidih lebih cepat dan mengurangi efektivitas pendinginan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya. tadi kan disebutkan per, Pak. Per-nya di mana, Pak? Jadi per pada tutup radiator ya? Iya, tadi kan per.
Iya, wadah tutup radiator itu kan seperti ada petnya itu. Bentar, saya gambarkan. Jadi wadah tutup radiator itu loh, Mas. Jadi itu dia berfungsi sebagai katup juga, Mas. Jadi di bagian sininya seperti ada per yang melingkar gitu. Nah, yang dimaksud pernya itu ininya. Gitu. Fungsinya itu untuk kalau semisal bulan sudah bekerja di suhu optimal gitu loh, Mas. Nah, itu kan yang namanya liquid atau cairan itu panas kan butuh hawa. Nah, itu dia kadang naik untuk ke tank reservoir yang biasanya kalau orang-orang bilang itu air cadangan radiator. Nah, dan itu berfungsi sebalikannya. Kalau semisal di radiator itu sudah mulai menyusut, dia akan kembali seperti sistem vakum itu. Oke, apa menjawab? Ada yang lain? Ya. Kita Pak. Ya, Pak. Jadi ini Pak, kemarin pas saya pergi sama bapak saya itu di jalan itu tiba-tiba indikator temperaturnya itu nyala. Nah terus kata bapak saya disuruh ini Pak, coba tambahi air radiatornya pas di jalan tuh. Nah lalu tak buka itu kok meletus Pak, jebret itu karena seperti yang tadi saya menjawab pertanyaan dari Mas Ali, kan dalam radiator itu tekanannya tinggi loh pada saat panas. Makanya makanya dibutuhkannya untuk hawa untuk radiator itu sendiri yang pada kondisi panas itu memang tidak dianjurkan langsung membuka tutup radiator. Nah, harusnya itu yang pertama kali dicek itu adalah tank reservoir, cadangan dari air radiator itu sendiri. Ada yang lain? Ya. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan ya.